Saudara, pro kontra sistem pemilu terbuka dan tertutup masih bergulir jelang pemilu 2024. Sistem pemilu tengah diuji sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi, tapi bagaimana bisa perkara yang belum diputusan MK diduga bocor ke publik dan jadi rumor. Seperti apa pula dampak perubahan sistem pemilu bagi partai, aspek partisipasi publik, hingga demokrasi Indonesia ke depan. Kita akan sapa sejumlah narasumber kita pada malam hari ini, politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Bang Deddy, selamat malam. Malam Livi, malam semua. Kita juga sapa Wakil Sekjen Partai Demokrat, Bang Jansen Sitindaun. Bang Jansen, sehat? Sehat Livi, selamat Siap. malam. Malam. Baik terus. Kita juga akan sapa Livi. anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi. Ya, selamat malam Mbak Livi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Deddy dulu ya. Bang Deddy, ini isu putusan MK bocor dari Pak Denny Indrayana soal gugatan sistem pemilu. Tanggapan Anda seperti apa, Bang Deddy? Ya, saya kira kita harus mendengar pernyataan resmi ya. Tadi pernyataan resmi dari Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dan pernyataan juru bicara MK. Jadi kalau dari Pak Mahfud kan jelas mempertanyakan kalau benar apa yang dikatakan Denny Indrayana, berarti ada yang membocorkan, kan gitu nih. Padahal itu tergolong rahasia negara, rahasia pengadilan, bukan rahasia negara, rahasia pengadilan ya. Tentu harus diusut karena belum diputuskan, itu satu. Yang kedua, tadi jelas bahwa juru bicara MK mengatakan bahwa mereka belum membahas putusan. Jadi apa yang dilakukan oleh Denny Indrayana tentu dia harus pertanggungjawabkan kepada publik dan kepada hukum. Karena apa yang dia lakukan ya itu kalau benar berarti dia membocorkan rahasia, kalau tidak dia sudah membuat kegaduhan publik. Tapi PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai yang mendukung sistem proporsional tertutup ini merasa dirugikan nggak dengan isu ini? Nggak ada urusannya sama kita. Kita mau pemilunya proporsional tertutup maupun terbuka, kita siap. 2 kali proporsional terbuka ya 2 kali 3 kali ya kita itu tetap menang kok, apa yang kita takuti gitu. Jadi nggak ada urusan, itu 100% proses judicial di luar ranah politik gitu ya. Jadi tentu MK akan memutusnya berdasarkan konstitusi gitu ya, berdasarkan etika yang benar gitu. Jadi saya tidak berani membayangkan bahwa ada yang bisa mengatur-ngatur MK. Karena kalau MK bisa diatur-atur di luar pertimbangan hukum dan konstitusi, ya rusaklah dia sebagai pilar penjaga konstitusi gitu. Oke, Bang Jansen, khawatir nggak sistem pemilu proporsional tertutup kembali terjadi? Pertama, saya ini kebetulan Livi ya adalah salah satu pihak di MK di persoalan terbuka tertutup ini, termasuk juga Perludem itu. Jadi posisi kami sama sebagai pihak terkait. Itu makanya sejak semalam ya saya terus menjawab tweet dari Prof Mahfud dan pagi ini dari Profesor Jimli Asidiki begitulah. 2 ketua Mahkamah Konstitusi yang dalam tanda kutip mempersoalkan apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Saya katakan begini ya, sifat putusan MK ini kan final dan mengikat. Kalau sudah dibacakan, nggak ada lagi gunanya diramein begitu, diributin. Sama seperti misalnya keputusan perpanjangan komisioner KPK tanggal 25 Mei kemarin. Ketika ditanya Pak Mahfud begitu, Pak Mahfud menjawab saya tidak tahu katanya. Jadi tidak ada lagi gunanya. Itu makanya saya ya sebagai salah satu pihak di Mahkamah Konstitusi di persoalan ini, malah tadi ya di atas tweetnya Profesor Jimli mengatakan berharap karena sidangnya ini sudah selesai dan memang sudah selesai ya, 8 partai yang menolak sistem tertutup itu malah harus mencari informasi soal apa putusannya. Karena kalau sudah putus baru bicara dan bergerak begitu nggak ada lagi gunanya, nasi sudah jadi bubur begitu untuk melakukan apapun itu. Apalagi Mahkamah Konstitusi ini tidak mengenal upaya hukum, termasuk bagi para pihak langsung seperti saya ini. Kalau tidak puas. Beda misalnya dengan putusan tunda pemilu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Yang diajukan oleh Prima itu. Itu jelas. Salah putusannya, banding ke PT mengkoreksi begitu. Selesai dia. Jadi, ini di luar soal ya, debat terkait
ada tidak problem konstitusional di pasal-pasal yang diuji ini? Oke. Mundur tidak demokrasi kita dan lain-lain begitu. Jadi ini sudah soal survival interest 8 partai terkait kelangsungan hidup dan strategi masing-masing partai yang telah disusun di pemilu. Tapi menurut Karena Anda benar kemarin nggak apa yang caleg kan- dinyatakan Denny Indrayana? Gimana? Tapi menurut Anda benar nggak apa yang dinyatakan Denny Indrayana? Tidak soal benar atau tidak itu. Dia menyampaikan ke publik begitulah dia. Ini kan soal besar nih. Khususnya bagi 8 partai yang setuju tetap terbuka. Karena kita kemarin 8 partai itu sudah mengajukan caleg ke KPU. Strateginya kan terbuka tuh. Apa jadinya kalau sampai tertutup? Yang ada malahan ribut internal. Itu makanya tadi saya katakan di depan 2 ketua MK itu tidak bermanfaat putusan ini kalau sampai tertutup dari perspektif sudut Gustav Ramburg begitu loh. Tidak ada kemanfaatannya karena tahapannya sudah berjalan. Daftar caleg sudah disusun dimasukkan ke KPU begitulah dia. Apalagi kemudian 8 partai ini kan peserta pemilu. Dan sesuai dengan prinsip open legal policy, jika ini dikembalikan ke DPR, voting di DPR, 8 partai ini pasti menang begitu dia. Masa mau dibuat tertutup melalui pintu putusan MK? Kan itu. Itu yang penting untuk kemudian kita perdebatkan begitulah dia. Soal terbuka tertutup ini. Jadi udah nggak Kalau penting soal lagi info- kalaupun memang akhirnya putusan itu keluar begitu, karena akan mentah juga di DPR begitu menurut Anda? Gimana? Nggak penting juga kalau ternyata hasilnya putusannya proporsional tertutup, toh akan mental juga di DPR? Nggak ada lagi mental. Ini final mengikat ini. Jadi kalau MK sudah mengeluarkan putusan, jadi begini, banyak publik Indonesia ini tidak tahu, dipikir MK ini sama seperti pengadilan negeri di bawah Mahkamah Agung yang mengenal upaya hukum. Ini tidak mengenal upaya hukum nih. Kalau dia sudah mengeluarkan putusan, tertutuplah pemilu kita ini, nggak ada lagi upaya hukum. Apalagi kalau dikatakan di situ langsung berlaku di pemilu ini, bukan berlaku di pemilu berikutnya begitu dia. Jadi, Mbak Titi, sebesar apa konsekuensinya Mbak Titi? Ya, saya kira konsekuensinya kalau secara teknis memang bisa dianggap sederhana ya, kecil. Tetapi implikasi substantifnya yang besar. Karena kita sudah masuk tahapan-tahapan krusial yang sangat mempengaruhi keadilan kompetisi bagi para caleg. Jadi baru-baru ini kan pencalonan sudah selesai. Dan desain pencalonan itu berdasarkan desain sistem pemilu proporsional terbuka. Jadi konstruksi bagaimana caleg hadir di pemilu itu adalah konstruksi sistem proporsional terbuka. Mengganti di tengah jalan itu akan mengganggu tertib hukum kepemiluan dan itu akan menjadi presiden kerangka hukum pemilu ke depan yang sangat buruk. Pemilu kita bisa menjadi tidak berkepastian karena upaya-upaya hukum melibatkan pengadilan atau yang disebut dengan yudisialisasi politik yang justru akan berdampak pada tadi kepastian hukum dan tertib hukum yang merupakan persyaratan yang sangat krusial di dalam penyelenggaraan pemilu, Mbak Livi. Saya kira jangan sampai ini kemudian menjadi catatan yang kurang baik ya bagi kerangka hukum pemilu kita. Seharusnya sistem pemilu itu kewenangan pembentuk undang-undang yang pilihannya diputuskan secara terbuka, akuntabel, dan partisipatoris, mendengarkan bukan hanya aktor politik, tetapi juga pemangku kepentingan pemilu, termasuk juga ya banyak kelompok masyarakat begitu. Jadi seolah-olah kalau diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi, prosesnya itu menyerahkan otoritas yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang kepada otoritas peradilan. Yang terjadi bukan yudisialisasi politik, tetapi politisasi peradilan begitu. Nah, ini yang tidak baik dan akan menjadi presiden yang tidak menguntungkan bagi tertib hukum kita, Mbak Livi. Pak Denny, tanggapannya? Saya bingung ya. Saya percaya bahwa proses di Mahkamah Agung itu adalah proses peradilan. konstitusi. Semua para pihak Mahkamah yang Konstitusi, Bang Denny. Yes. Ya, di Mahkamah Konstitusi itu adalah proses peradilan. Ya, peradilan itu kan ada dasarnya. Dan semua para pihak yang berkepentingan sudah bicara di dalam proses peradilan itu, judicial review itu. Apapun itu hasilnya, ya kita harus terima. Kan nggak ada jaminan juga tertutup. Siapa yang bisa jamin? Nggak ada juga jaminan terbuka, kita juga nggak tahu. Tapi janganlah opini publik atau politisasi dilakukan. Yang ribut secara politik ini kan ya upaya politisasi gitu.
Apakah sudah sebegitu buruknya MK kita sehingga intervensi politik bisa masuk ke dalam? Kalau memang sudah seperti itu anggapannya, ya saya juga angkat tangan. Karena kita mengenal bahwa itu adalah lembaga yang kita dirikan bersama, yang kita jaga marwahnya, gitu ya. Kalau kita sudah nggak percaya lagi sama MK, ya bubarin aja kalau menurut saya. Kalau saya sih percaya bahwa mereka akan mengambil keputusan berdasarkan konstitusi dan hati nurani. Hmm. Jangan jadi keributan publik kayak tadi Jansen bilang, kalau udah diputuskan nggak ada apa-apanya. Loh, ya pengadilan itulah kesepakatan kita tentang MK. Sekarang kan persoalannya adalah apakah kita percaya MK atau tidak. Oke. Kalau tidak ya kita nggak usah diskusi gitu, buat apa? Tapi kalau tadi Bang Jansen katakan kalaupun nanti ini diputuskan akan jadi keributan di internal di partai-partai politik tersebut, bagaimana respon Anda? Ya itu kan mungkin dialami oleh partainya dan banyak partai lain. Yang saya tahu sih ada partai yang mendaftarkan berdasarkan abjad, ya partai besar lagi. Belum menentukan karena DCS belum ditentukan, baru verifikasi dokumen. Belum sampai ke DCS. Saya juga tidak tahu, tidak mengikuti kapan akan diputuskan oleh MK. Jadi kalau kami sih ya serahkan saja pada MK. Kecuali kita tidak percaya MK, ya sudah silakan tekanan politik, tekanan publik atau apapun. Tapi itu artinya kita sudah tidak percaya pada Mahkamah Konstitusi. Bang Jansen, gimana responnya? Jadi Ya. apa yang terjadi sekarang ini adalah bentuk intervensi politik? Begini, kalau soal hukumnya ya, itu sudah kita sampaikan sepenuhnya di Mahkamah Konstitusi begitu. Kalau ansih hanya soal hukumnya begitu. Namun kan sejak awal persoalan ini kental dengan nuansa politiknya. Itu. Jadi yang kedua begitu, soal MK tadi Dedi bicara MK begitu, itu dari sudut pandang saya ya. Lama-lama memang MK ini lebih berkuasa dari DPR. Seolah-olah dia menguji undang-undang, padahal membuat undang-undang baru. Contoh misalnya seperti undang-undang KPK kemarin. Kalau kita dulu belajar soal pembentukan perundang-undangan, umur, angka, masa jabatan, itu tidak mengenal problem konstitusionalitas. Itu adalah kesepakatan pembentuk undang-undang Presiden dan DPR. Ini mereka putuskan. Itu perpanjangan 1 tahun begitu. Bertentangan dengan konstitusi apa tuh? Orang itu kok prinsip-prinsip dasarnya begitu dia. Jadi kalau soal Saya kira terbuka, apa itu? Dulu juga soal terbuka tertutup itu diputuskan setelah undang-undang dan proses berjalan kok. Kalau yang saya ingat ya. Aku Jadi jawab ya. kenapa sekarang jadi masalah gitu? Begini Ded, beda. Kalau yang dulu itu, nanti mungkin Mbak Titi bisa menjawab lebih terang. Induk sistemnya itu tetap terbuka ya. Cara penentuan caleg terpilih aja yang diatur ulang oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi yang sebelumnya 30% BPP begitu, itu menjadi nggak ada. Karena 2008 sebentar dulu. Seperti yang Anda bilang itu open legal policy gitu. Sebentar dulu. Jadi kalaupun dikembalikan ke MK oleh MK ya sama aja kan? Sebentar dulu. Jadi dulu nomor urut juga sudah ada. Kalau yang sekarang ini induk sistemnya ini yang mau diubah total. Gitu. Induk sistemnya ini yang mau diubah total dari yang sebelumnya terbuka begitu, dari semi terbuka menjadi terbuka, ini sekarang menjadi tertutup, hanya milih gambar partai saja. Itu dia. Jadi kalau kemudian dikatakan 2008 itu tertutup, kalimat hukumnya itu salah. Ya mungkin dalam tanda kutip itu semi terbuka lah itu. Induk sistemnya sudah terbuka. Gambar partai bisa dipilih, caleg juga bisa dipilih. Tinggal penentuan caleg terpilih aja yang 30% BPP, kemudian diputuskan total menjadi suara terbanyak begitu. Mungkin Mbak Titi bisa nambahkan soal ini. Mbak Titi tanggapi Mbak Titi. Ya, kalau saya terkait dengan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi ingin menempatkan Mahkamah sebagai institusi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri ya. Jadi kalau saya ingin lebih pada meneguhkan Mahkamah bahwa ini putusan yang sangat penting dan pertaruhan yang sangat krusial bagi kredibilitas Mahkamah. Saya lebih ingin menunggu Mahkamah dan kemudian Mahkamah memutuskan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan untuk penguatan demokrasi dan konstitusionalitas pemilu kita. Kalau dari tahapan persidangan, ini kan kesimpulan masih ditunggu sampai dengan tanggal 31 Mei. Setelah 31 Mei akan diikuti oleh rapat permusyawaratan hakim.
memang di beberapa perkara itu tidak didengarkan keterangan DPR dan pemerintah kalau MK sudah betul-betul meyakini perkara itu sudah terang benderang ibarat kata. Tetapi dalam persidangan ini MK mendengarkan keterangan semua pihak terkait, ahli dari pemohon dan juga ahli dari pihak terkait. Nah, sehingga dengan pertimbangan itu kan berarti mahkamah ingin melihat posisinya secara berimbang, secara holistik, secara menyeluruh. Oleh karena itu, saya kira diskusi apa yang saya sampaikan atau kemudian para pakar sampaikan lebih pada posisi ingin meneguhkan agar putusan MK itu betul-betul hadir sebagai bagian dari persoalan yang putusan yang menguatkan demokrasi kita. Nah, catatan kakinya saya selalu menyatakan tidak ada satupun negara di dunia yang mengubah pilihan sistem. Ini sistem ya, Bang. Kalau penentuan caleg itu variabel sistem. Kalau sistem itu ada pluralitas, mayoritas, proporsional. Ini proporsionalnya itu terbuka tertutup. Ya. Itu hampir tidak ada negara yang mengubah ketika proses kontestasinya sudah berjalan dalam desain, terutama pencalonan. Terus kalau benar-benar berubah, kenapa Mbak Titi? Gimana? Ya, ya itu Apa tadi dampaknya ya. apa? Dampaknya begini, jadi sistem itu variabelnya ada banyak. Salah satu saja penentuan calon terpilih. Yang mau diubah ini adalah hulunya atau induknya tadi. Yang implikasi dari pilihan sistem bukan hanya di desain surat suara. Ini kan seolah-olah ada yang mengatakan implikasinya itu paling di desain surat suara. Tapi sebenarnya dampaknya dari mulai partai politik melakukan rekrutmen caleg, misalnya bagaimana kehadiran politisi perempuan di partai, itu tidak lepas dari desain proporsional terbuka yang mereka yakini akan menjadi sistem pemilu 2024. Ya. Jadi kalau itu diganti di tengah jalan, itu menabrak salah satu instrumen yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu tertib hukum dan kepastian prosedur. Makanya saya bukan anti kita mengevaluasi sistem ya Bang Deddy ya, tetapi itu harus dilakukan setelah proses pemilunya berakhir, dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan. Jadi kalau menurut Anda, kalaupun memang putusan MK memutuskan untuk proporsional tertutup, itu tidak harus berlaku di 2024, tapi di pemilu mendatang begitu? Kalau saya berpandangan pilihan sistem itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Pertama, konstitusi kita tidak mengatur. Yang diatur terang benderang itu adalah sistem pemilu presiden wakil presiden. Ya. Pasal 6A ayat 3 ayat 4. Bahkan kalau studi komparasi di beberapa konstitusi dunia, misalnya Brazil dan Uruguay, mereka di konstitusinya menyebut sistem pemilunya adalah proporsional. Tetapi pilihan operasionalisasinya tertutup atau terbuka bahkan dilakukan tetap oleh pembentuk undang-undang begitu. Apalagi di kita yang pengaturannya di pasal 22E ayat 3 hanya menyebut bahwa peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik. Pesannya adalah tidak boleh ada calon independen, baik dari ormas ataupun dari perseorangan seperti pada pemilu tahun 55 ataupun arus besar pada waktu itu. Nih kalau Bang Deddy sama Bang Jansen ini kan koordinator aksinya. Kalau saya cuma masa aksi lah tahun 98. Semangatnya pada waktu itu kan ingin calon perseorangan ya. Kita sama-sama tahu lah ya pada waktu itu kita ada krisis kepercayaan terhadap partai, multi partai pun dibuka kerannya belum begitu. Nah, itu yang saya kira menjadi warna sehingga pasal 22E ayat 3 itu lahir. Jalur untuk mengisi kursi DPR dan DPRD hanyalah lewat partai. Tetapi apakah sistem proporsional tertutup satu-satunya pilihan? Tidak. Tahun 55 kita tertutup tapi kita ada calon perseorangan dari ormas. Nah, itu jadi itu yang harus dilihat secara holistik. Kalau saya ingin diskusinya konstruktif gitu ya, meneguhkan Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi harus mandiri, harus merdeka, harus independen, dan yang pasti putusannya adalah jangan kemudian mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang. Ini implikasi nih Mbak Livi, karena apa? Undang-undang pemilunya tidak diubah. Jadi bahkan bukan hanya pemohon perkara ini ya, kami pun di Perludem ketika ingin mempromosikan pengaturan yang demokratis, akhirnya pilihannya adalah mencoba Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga menjadi evaluasi tersendiri terkait dengan rancang bangun kerangka hukum pemilu kita ke depan. Mudah-mudahan pasca 2024 kita lebih holistik lagi begitu ya, melakukan evaluasi dan review. Tetapi saya kira mengganti sistem itu pilihan yang tidak bijaksana dan juga tidak sesuai dengan konstruksi bagaimana konstitusi kita mengatur sistem pemilu. Gimana tuh Bang Deddy?
Ya, saya serahkan pada hakim Mahkamah Konstitusi. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi semuanya pasti menjadi bahan pertimbangan para hakim. Hmm, Ya, 9 hakim Mahkamah Konstitusi itu pasti mempertaruhkan integritas dan kredibilitas mereka, ya, apa namanya, kesadaran sosiokultural, sosiopolitik mereka dalam memutus perkara ini. Jadi tadi oke. sudah disinggung bahwa kita dalam sistem kepemiluan menganut asas open legal policy. Mhm, Jadi apakah itu mau dia terbuka tertutup sama-sama demokratis, oke, tidak ada masalah di situ. sama-sama Itu terserahlah demokratis. pada nurani hakim. Oke, Soal keberatan partai-partai politik silakan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Itu pasti menjadi konsideran. Termasuk juga kerepotan di tingkat penyelenggara yang sudah hmm. menjalani banyak tahap, lalu di masyarakat. Saya berharap mereka menggunakan hati nurani, ya, dan nalar serta akal budi yang paling jernih lah untuk memutus masalah ini. Tapi sebelum Bagi saya ke kami PD oke, Perjuangan tidak ada masalah mau sistem apapun, silakan kita ikut. nggak masalah PDI Perjuangan. Saya ke Mbak Titi sebelum saya ke Bang Jansen ya Bang. Mbak Titi, artinya gini, kalau memang akhirnya MK memutuskan untuk proporsional tertutup, memang akan mengurangi tingkat partisipasi pemilih nanti? Ya, kalau itu kan bergantung bagaimana model kompetisi dibangun oleh partai dan juga penyelenggara pemilu. Tapi dampaknya pasti akan misalnya dikait-kaitkan dengan spekulasi, kontroversi, digoreng sana sini dan lain sebagainya. Jangan lupa nih, pemilu kita juga berkelindan, misalnya ancaman disinformasi dan lain sebagainya. Oke. Ini kan isu-isu yang rentan sekali politisasi. Hmm, Tadi sudah diceritakan pengalaman pembentukan undang-undang pemilu, kebetulan nih saya sudah ikut dari 2004. ya. Sistem pemilu itu memang yang dibahas paling lama. Contoh Undang-Undang 7 2017. Dari 7 bulan pembahasan, 4 bulan itu membahas sistem pemilu, Mhm, 3 bulan baru membahas isu yang lain-lain. oke, Jadi kekhawatiran terbesar adalah baik. bagaimana kemudian spekulasi ini bisa berdampak pada kepercayaan publik Oke, terhadap proses pemilu kalau dia tidak terkelola baik gitu. Bang Jansen terakhir, kalau memang akhirnya MK memutuskan proporsional tertutup ketok palu dan berlaku di 2024, apa sikap Anda? Ya itu tadi, kan putusan MK itu final mengikat. Mhm, Kalau MK sudah memutuskan begitu, tertutup berlaku di pemilu 2024, ya semua kita harus nerima lah. siap ya, Itu Demokrat? makanya itu makanya sebelum putusan begitu, ya kita menyampaikan pendapat kita kembali ke publik. Hmm, Sesudah kita menyampaikan pendapat kita secara resmi di Mahkamah Konstitusi. oke. Kan begitu dia. Oke, terima kasih Mbak Titi Anggraini, Bang Jansen Sitindaon, Bang Deddy Sitorus telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam.